Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mendiskusikan tentang beberapa inspirasi untuk mengembangkan semangat di dalam berwirausaha. Terlebih dahulu, saya akan share slide. Ya, ini adalah tema kita pada diskusi kali ini ya, tentang motivasi bisnis dalam Islam. Ya, baik, kita akan mulai dengan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 ya. Jadi abad 21 itu membutuhkan manusia-manusia yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah ya. Kemudian membutuhkan manusia-manusia kreatif, berpikir ya, analitis, kemudian mampu berkolaborasi, bekerja sama, kemudian membangun komunikasi ya, lalu yang memiliki etika dan akuntabilitas. Nah, ini saudara yang perlu kita perhatikan ya, untuk bisa eksis, bisa survive di abad ini. 6 kompetensi ini harus kita perjuangkan. Nah, kompetensi ini juga dibutuhkan pada saat kita ingin mengembangkan diri kita menjadi seorang wirausahawan atau wirausahawati. Ya. Seorang wirausaha itu bisa memulai dengan memetakan masalah, ya. Ada masalah apa di sekitar tempat tinggalnya? Ada masalah apa di sekitar keilmuannya, gitu ya. Lalu masalah-masalah itu coba dicarikan solusi, ya. Kemudian solusi itu bisa dikemas secara kreatif, ya. Kemudian ditawarkan, ya. Kalau itu problemnya bersumber dari lingkungan masyarakat, maka solusi tadi ditawarkan kepada masyarakat ya, sebagai bentuk dari eh, jalan keluar atas problem itu ya. Kalau misalnya ya problem masyarakat adalah terkait dengan sulitnya mencari pembantu, ya, sulitnya mencari pengasuh anak yang terpercaya barangkali ya. Maka mungkin solusinya yang bisa dihadirkan adalah mengembangkan ya sebuah daycare yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Nah, daycare seperti apa yang diharapkan masyarakat? Kalau daycare-daycare yang biasa barangkali ya, itu sudah banyak berjamur ya. Kita kemas daycare-nya adalah daycare dengan menambahkan penanaman nilai-nilai agama Islam ya di dalam pembelajaran keseharian yang dilakukan di daycare tersebut. Nah, ini solusi alternatif bagi problem tentang pengasuhan anak di lingkungan perumahan ya, barangkali ya, lingkungan Anda sekalian. Nah, tentu produk daycare dengan nilai-nilai Islami itu harus terus-menerus dikembangkan secara kreatif ya, dengan menganalisis ya kira-kira apa yang kemudian perlu dikembangkan lagi ya, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau perlu ya, kita mengembangkan lembaga juga tidak lepas dari kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, itu juga harus dipikirkan. Lalu di dalam eh, pemasaran jasa tersebut, ya kita butuh skill komunikasi ya, mengkomunikasikan produk, ya,
kemudian mempromosikannya, begitu ya. Itu butuh kemampuan komunikasi. Lalu kalau kita ingin lembaga kita itu kredibel, ya, dipercaya oleh masyarakat, maka tentu harus menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan akuntabilitas, sehingga lembaga yang kita bangun ini bisa dipercaya atau membangun trust masyarakat. Baik, saudara, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, itu disebutkan secara jelas bahwa barang siapa bekerja untuk keluarganya, maka ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang hanya untuk memperbanyak harta, maka dia berada di jalan syaitan. Nah, di dalam kewirausahaan Islam, ya, kita berjuang, ya, bekerja keras, bekerja cerdas, ini tidak semata-mata untuk memperbanyak harta. Kita ingin mencari nafkah, ya, untuk orang tua kita, ya, untuk keluarga kita. Nah, orang yang mencari nafkah untuk orang tuanya dan untuk keluarganya itu sama dengan dia ini jihad fi sabilillah. Ini saya kira menjadi dorongan untuk kita, ya, untuk berjuang sekuat tenaga, ya, mengembangkan potensi kita semuanya untuk bisa menjadi seorang wirausahawan dan wirausahawati dalam rangka mencari nafkah untuk orang tua, untuk keluarga, ya, untuk kedepannya mungkin mengembang menjadi eh, keluarga besar, ya, kemudian lingkungan sekitar, ya, lalu meluas, mudah-mudahan juga bisa menjangkau seluruh wilayah tanah air, ya, sehingga kita nanti eh, bisa eh, berstatus menjadi pengusaha berkaliber nasional. Kemudian ya, selanjutnya yang kedua adalah sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, ya. Ini mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kita semua adalah manusia yang berakal, ya. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan, ya, tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, di dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ya, itu sesungguhnya eh, terdapat peluang-peluang, ya, yang bisa dipikirkan. Nah, peluang-peluang yang belum
ditemukan oleh orang lain, belum dipikirkan bahkan, itu disebut sebagai invention atau penemuan. Kemudian peluang-peluang itu juga bisa datang dari pemikiran untuk mengembangkan yang sudah ada. Jadi yang sudah ada itu kita kembangkan lagi. Kita bangun fitur-fitur baru. Nah, ini kemudian disebut sebagai innovation. Lalu untuk mengembangkan sebuah invention dan innovation itu butuh semangat ya. Semangat untuk terus berpikir ya. Mengembangkan ide-ide yang brilian, upaya dan tentu juga doa yang sungguh-sungguh untuk mengubah peluang-peluang dari penciptaan langit dan bumi, ya bergantinya siang dan malam, itu menjadi sebuah peluang yang bisa menjadi pintu kesuksesan yang diridhoi oleh Allah dan diberkainya. Kemudian di dalam surat Yusuf kita juga diingatkan bahwa kita harus optimis ya, kita harus optimis, pantang menyerah ya. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun ya. Jadi kita semua ini sudah dilarang oleh Allah untuk berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya orang yang eh, berputus asa ya dari rahmat Allah ini adalah golongan orang-orang yang kafir. Jadi kalau kita berusaha sekali gagal, kita harus ingat, harus bangkit. Bangkitnya bisa 2 kali. Kalau 2 kali gagal, itu juga harus bangkit lagi. Bangkitnya bisa 4 kali, begitu ya. Semangatnya itu 4 kali untuk bangkit kembali. Jadi kita harus optimis. Ini diajarkan oleh eh, Allah Subhanahu wa taala ya melalui surat Yusuf ayat 87. Kemudian saudara, yang berikutnya kita juga perlu membangun keberanian. Keberanian untuk apa ya? Yang pertama adalah keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kalau sekarang ini kita merasa nyaman ya. Dan keberanian yang kedua adalah berani melawan keterpurukan. Ya. Siapa tahu di antara kita ini adalah saat-saat yang sulit. Kita harus berani melawan kesulitan-kesulitan itu, keterpurukan-keterpurukan itu. Ya. Nah, dengan memberanikan diri ya untuk memulai sebuah kebiasaan baru yang keluar dari pakem yang selama ini kita jalani. Nah, ini keluar dari comfort zone ya. Salah satu penulis buku kewirausahaan ya, Pak Saidi itu dijuluki sebagai inspirator wirausaha gila. Nah, beliau ini ternyata lahir bukan dari keluarga pengusaha. Nah, keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, itu yang beliau lakukan adalah berani untuk mengubah ya kebiasaan-kebiasaan yang biasa-biasa saja menjadi kebiasaan yang luar biasa. Kemudian ia menjalani hidupnya menjadi pengusaha bakmi ya. Dengan bakmi ternyata bisa mengantarkannya menjadi konglomerat sukses. Nah, ini inspirasi yang mungkin perlu untuk kita renungkan ya. Jadi seorang biasa bukan dari keluarga pengusaha mengubah eh, comfort zone-nya ya, mengubah kenyamanannya atau melawan keterbatasan ekonomi karena dari keluarga yang biasa tadi untuk bisa menjadi seorang wirausaha ya, wirausahawan. Usahanya bakmi dan akhirnya
dengan bakmi itu bisa mengantarkannya sukses ya. Saya kira ini menarik untuk direnungkan. Kemudian berikutnya, seorang pengusaha juga perlu membangun mimpi ya. Jadi eh, pesan dari Jack Ma ini owner Alibaba, e-commerce terbesar ya di Cina ya. Kita tidak pernah kekurangan uang katanya. Kita hanya kekurangan orang-orang pemimpi yang mampu berjuang keras untuk mimpinya. Jadi mimpi itu tidak sekedar mimpi ya, tapi mimpi itu harus diperjuangkan ya dengan segala jerih payah, dengan segala semangat yang pantang menyerah. Nah, sebenarnya di dalam usaha ya, mimpi ini menjadi semangat juang, daya dorong yang paling kuat untuk bisa mengembangkan sebuah usaha. Ketika seorang pengusaha banyak dihadang oleh tantangan dan rintangan ya, maka eh, impianlah yang mengingatkan kembali, menguatkan kembali untuk tetap berjuang, memperjuangkan kesuksesan. Kisah Jack Ma merupakan bukti dari kegigihan dan kerja keras yang mewujudkan mimpinya. Ya. Dia pernah ditolak oleh 30 perusahaan. Kemudian ditolak lamaran kerja itu tidak menyurutkan mimpinya ya, menjadi seorang yang sukses. Lalu kemudian dia banting setir, ya menjadi guru bahasa Inggris ya, dengan segala usaha dan ide-ide brilian, dia menggarap inovasi di bidang teknologi, walaupun dia bukan berlatar belakang pendidikan di bidang tersebut. Akhirnya sekarang ini kita bisa saksikan bahwa Jack Ma ini berhasil membangun e-commerce terbesar ya, dengan nama Alibaba. Itu karena mimpi yang kuat dan ketangguhannya untuk memperjuangkannya. Berikutnya adalah pesaing itu sama dengan inspirasi ya. Jadi kalau Anda melihat ya sebuah usaha yang bagus ya, itu jadikan itu inspirasi. Anda bisa mengeksplorasinya, memikirkan kembali ya. Apakah Anda eh, bisa untuk eh, membuat inovasi-inovasi dari pesaing-pesaing itu. Kalau contoh misalnya ya, sudah banyak penjual pecel lele ya. Di Jogja ini kan banyak ya. Nah, apa yang akan Anda inovasikan ya dari pecel lele yang sudah ada? Misalnya ya, pecel yang sudah ada sambalnya hanya sambal terasi ya. Nah, Anda berinovasi menciptakan inovasinya. Nah, Anda buat tidak hanya sambal terasi, tapi juga ada sambal tomat, ya, ada sambal mentah, gitu ya, misalnya. Ada juga sambal eh, kacang, misalnya. Nah, itu inovasi-inovasi. Nah, tentu juga inovasi ini harus dipikirkan, ya, dipertimbangkan dengan melihat pasar. Nah, apakah kemudian inovasi dari produk yang sudah kita pikirkan ini bisa diterima? Ya, kalau bisa diterima, artinya peluang untuk mengembangkan ini menjadi sebuah bisnis itu akan terbuka. Tapi kalau belum diterima, ya kira-kira ya dengan misalnya uji coba kecil, ya bagaimana untuk melihat responnya? Kalau belum diterima, maka inovasi diteruskan, ya perbaiki lagi. Oh ternyata sambel-sambel yang kita ciptakan tadi belum menarik minat dan selera dari eh, calon-calon pembeli kita. Lalu kita kembangkan lagi hingga menemukan bentuk sambal yang
enak ya yang diminati oleh masyarakat. Jadi pesaing-pesaing itu sebenarnya sumber inspirasi. Banyak pengusaha yang sudah sukses, jadikan itu sebagai inspirasi untuk mengembangkan inovasi. Ingat, inovasi adalah menambahkan fitur baru yang sebelumnya belum ada. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Seorang pengusaha ini harus open-minded, ya. Nah, harus terbuka terhadap perubahan, ya. Banyak perubahan dan kondisi-kondisi yang akan kita hadapi, ya. Tren pasar yang seringkali berubah dengan pesatnya perkembangan teknologi, ya. Untuk menyikapi hal tersebut, tentu kita harus selalu berpikir, ya, membuka pikiran kita untuk menangkap berbagai masukan saran, ya, untuk bagaimana menciptakan sebuah inovasi yang bisa diterima tadi, ya. Mungkin sekali inovasi kita eh, belum bisa menemukan sebuah produk yang baik gitu ya. Nah, inovasi itu harus terus dilakukan, ya, dievaluasi, lalu disempurnakan, ya. Tidak lanjuti dengan penyempurnaan, penyempurnaan. Begitu seterusnya sehingga bisa menciptakan inovasi yang diterima masyarakat. Nah, adaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan, ya, misalnya perubahan eh, teknik marketing yang dulu dilakukan manual, sekarang semua bermigrasi ke digital. Itu juga harus kita eh, apa namanya, kita lakukan melalui marketing digital. Nah, dengan open minded, ya, kita berpeluang untuk menciptakan inovasi yang diharapkan oleh masyarakat. Karena dengan open mind, ketika kita mendapatkan masukan, kritik, saran, ya, kita akan tetap menganggap kritik, saran itu adalah hal yang positif untuk mengembangkan produk kita menjadi lebih baik. Nah, saudara, di pertemuan yang ketiga ini, ya, Anda diharapkan untuk menuliskan, ya, sebuah feedback, ya, dari kuliah melalui video ini tentang apa yang Anda pikirkan, ya, terkait dengan eh, problem di sekitar Anda, misalnya, ya. Apakah ada problem yang perlu Anda pikirkan solusinya, dan solusi itu bisa menjadi sebuah cikal bakal produk, ya. Ingat, Anda perlu menuliskan sebuah problem, ya, di sekitar Anda yang mungkin bisa Anda tindak lanjuti dengan menciptakan sebuah produk, ya. Baik itu invention, ya, baru sama sekali produknya, atau itu innovation, ya, yang eh, merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada. Jadi itu saja tugas Anda di pertemuan ini. Demikian saya kira materi hari ini, ya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.